Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PAI. Kali ini kita akan melanjutkan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran luar biasa. Tidak ada yang menandingi kesabaran mereka. Jumlah Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu 1. Nabi Nuh alaihi salam. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Nabi Musa alaihi salam. 4. Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul Ulul Azmi pun diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salam mampu membuat perahu besar atau bahtera. Si Tuan Nuh itu sudah gila. Ya. Masa mereka membuat perahu di atas gunung? Ya, dasar gila. Bagaimana mereka berlayar dengan bahtera sebesar itu? Hei, Dasar gila. Nuh! Kau buat perahu atau kandang hewan? Kembalilah bekerja. Allah telah memberikan petunjuk. Kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi, saudaraku. Ayolah, oh saudaraku. Ayolah. Ayah, lihat apa yang ayah lakukan. Mereka menertawakan kita, ayah. Ayah memang tidak waras rupanya. Itu akibat ayah dikutuk oleh Tuhan kami, ayah. Ayo, berhentilah ayah membangun perahu itu. Berhentilah. Karena itu, kita akan ditertawakan terus oleh para bangsawan. Allah, kan anak-anakku. Sadarilah ucapanmu itu, nak. Aku sadar ucapanku, ayah. Tapi lihat perbuatan ayah. Membuat perahu di atas gunung itu. Apakah itu bukan perbuatan gila, ayah? Perbuatan yang sangat memalukan sekali. Aku tidak mau jadi anakmu lagi. Kan anak-anakku. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hangus dibakar. Biar dia siksaan dari Namrud. Siksa dia. Apinya besar sekali. Apinya sangat besar. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah Nabi Ibrahim. Rasakan siksaan Namrud. Dia yang menghukum penghina dan penentang Tuhan-Tuhan kita. Wahai rakyat Babilonia, penghina Tuhan kita telah dimusnahkan. Oleh karena itu, Raja Namrud telah menyiapkan pesta untuk kita semua. Bersenang-senanglah kalian. Begitulah rakyat Babilonia bersukacita dengan dibakarnya Nabi Ibrahim. Namun, seiring dengan padamnya api, keajaiban terjadi. Ya Tuhan, lihatlah. Apa itu? Hah? Bukankah itu Ibrahim? Iya, terbakar. Itu Ibrahim. Seluruh rakyat Babilonia terkejut. Ini kejadian yang sangat ajaib. Meskipun demikian, masih saja sebagian besar dari mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka bersama Raja Namrud berlaku semakin kejam terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan. Aduh, bagaimana ini wahai Musa? Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku.
seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik, ayo cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Wah, apa ini? Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya. Sihir apa ini hingga membelah lautan? Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar. Ayo maju pasukan. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Lihat, itu Bani Israel. Aku melihatnya. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa yang pandai berdebat sangat mengingkari adanya ruh dan hari kebangkitan. Oleh karena itu, mereka meminta Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati. Nabi Isa lalu menyanggupinya. Mereka kemudian beramai-ramai menunjukkan sebuah kuburan tua yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Salah seorang pemimpin Bani Israel menantang Nabi Isa dan tangannya menunjuk ke arah kuburan tua lalu berkata, "Wahai putra Maryam, kalau kau memang benar utusan Tuhan, coba hidupkan orang ini. Seperti yang kami ketahui, tubuh orang ini sudah ditimbun tanah beberapa tahun lalu. Kami yakin rambut dan tubuhnya sudah tidak ada karena dimakan cacing. Kamu jangan bermimpi dan berbohong, wahai Isa. Jika kamu bisa, kami akan percaya kepada dirimu dan Tuhanmu." Kata warga lainnya dengan nada sinis meragukan Nabi Isa. "Baiklah, akan aku bangunkan orang ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Nabi Isa yang terlihat tenang. Nabi Isa kemudian menadahkan kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa mulai mendekati kuburan itu dan ia memanggil-manggil penghuni kuburnya. Seketika orang yang sudah mati itu hidup kembali. Anggota tubuhnya tetap utuh dan masih lengkap sama seperti dulu ketika ia masih hidup. Ia juga dapat berbicara dengan orang-orang yang ada di sana, terutama dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Selain itu, mukjizat Nabi Muhammad adalah dapat membelah bulan. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah suatu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah bersinar menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais dan letakkan yang sebelahnya di atas bukit Qoiqoan, atau dua bukit di Mekah. Sontak Nabi Muhammad SAW menanggapi tantangan hal itu dengan berkata, "Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian?" Nabi Muhammad SAW pun langsung berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab tantangan dari para kafir Quraisy itu. Rasulullah SAW pun berdiri dan mengarahkan tangannya ke bulan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menunjukkan kebenarannya. Bulan terbelah menjadi dua bagian dan diletakkan oleh Nabi tersebut tepat di atas kedua gunung yang ditantang oleh para kafir Quraisy itu. Tantangan kaum kafir Quraisy ini juga diabadikan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW agar mendatangkan mukjizat. Beliau perlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai mukjizat terbelahnya bulan ini juga diriwayatkan dalam hadis lain. Terbelah dua, satu belahan di atas gunung, belahan yang lainnya di sisi yang berbeda. Hadis. Setelah kalian simak materinya, kalian isi soal yang ada di Google Form. Sekian materi PAI kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.